salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, pemuji PPG Batch 3 tahun 2025, izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Fitria Dewi, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Gebang 04, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 2554011110001. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Batch 3 tahun 2025. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Lutfi dalam pelajaran PAI. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi bidani ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Adakah yang tidak masuk hari ini? Adakah yang tahu sebabnya? Ya, semoga kalau misalkan teman kita ada yang sakit, semoga disembuhkan sama Allah. Dan kalau misalkan ada teman kita yang ada kepentingan, semoga dilancarkan. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki bab ini tentang sebab-sebab halal dan haram, Bu Guru mau tanya, menurut kalian kenapa sih makanan bisa jadi haram? Adakah yang tahu? Sebelum itu Bu Guru mau tanya tentang bab sebelumnya. Makanan halal itu makanan yang apa? Yang boleh untuk dimakan. Untuk makanan haram? Yang tidak boleh dimakan. Bu Guru akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan tentang sebab-sebab halal dan haram dari zat asal, sifat asal, dan juga proses. Anak-anak, Bu Guru akan menjelaskan tentang sebab-sebab halal dan haram. Di sini ada sebab-sebab halal dan haram dari zat asal. Nah, ini berfokus pada sumber dasar atau material suatu benda. Nah, dari zatnya aja sudah haram, ya berarti tidak boleh dimakan. Kalau zat asalnya itu halal, berarti boleh dimakan. Oke, nih, sebab halal yaitu asalnya suci. Nah, zat tersebut berasal dari sumber yang secara syariat dianggap suci dan mubah atau diperbolehkan, seperti ini semua jenis tumbuhan nih dan hasil laut, ada ikan, udang, rumput laut. Kemudian hewan darat yang diizinkan, oke, contohnya yaitu sapi, kambing, dan ayam dengan syarat menyembelih secara syar'i. Kemudian contoh halal, sayuran karena asalnya dari tumbuhan.
ikan karena asalnya dari hewan laut. Nah, air ini karena asalnya dari zat alami yang suci. Nah, ini termasuk zat asal yang halal. Untuk yang haram, zat asal yang haram nih, asalnya sudah najis atau haram. Dari ini sebab yang haram, asalnya sudah najis atau haram. Nah, ini dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Contohnya babi. Ayo, babi boleh apa tidak untuk dimakan? Tidak boleh, karena sudah memang dari asalnya, dari zatnya, dari dagingnya aja sudah tidak boleh dikonsumsi. Oke, ini homer, ada yang tahu homer? Minuman keras, betul, minuman keras nih, atau alkohol. Kemudian darah atau bangkai yang hewan yang mati tanpa disembelih. Nah, nih darah kita bisa menyebut dengan didih. Nah, darah itu yang dibekukan akan menjadi seperti hati. Nah, makanya jangan sampai terkecoh ketika kita akan membeli hati. Dilihat ini hatinya beneran hati atau darah yang dibekukan. Gitu ya. Bangkai apa saja yang tanpa disembelih itu juga sudah haram. Bangkai ini kan kita tidak tahu hewannya itu tiba-tiba mati karena apa, entah itu keracunan atau ketabrak. Nah, kan tidak disembelih dengan menggunakan bismillah, ya kan? Itu namanya bangkai, mati dengan sesuatu hal ya. Nah, itu sudah tidak boleh dimakan. Kecuali bangkainya belalang dan ikan. Kemudian hewan buas yang bertaring atau berkuku tajam seperti singa, harimau, terus ini burung elang ya. Selain itu yaitu contoh haram yaitu lemak babi. Nah, nih kemudian ada agar-agar yang dibuat dari gelatin. Nah, dari itu kita harus berhati-hati sebelum membeli makanan. Dilihat dulu itu tempatnya tempat yang menggunakan lemak babi apa tidak, gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu sebab-sebab halal dan haram dari sifat asal. Oke, berfokus pada apa di sini anak-anak? Berfokus pada karakteristik intrinsik suatu zat yang membuatnya berbahaya atau merusak. Sifatnya merusak. Nah, nih kalau misalkan yang halal, nih sebab halalnya ya, sifatnya baik atau thayyib. Nah, nih contohnya yaitu makanan yang memberikan nutrisi dan kesehatan, zat yang tidak memiliki efek memabukkan atau merusak. Contohnya ini buah-buahan yang matang, biji-bijian, air minum yang bersih. Untuk yang sebab haramnya, sifatnya merusak ya. Nih, merusak tubuh, membahayakan kesehatan, termasuk akal, jiwa atau harta. Ini contohnya racun. Kemudian zat yang memabukkan. Nah, itu sudah masuk dalam kategori haram, tidak boleh dikonsumsi. Termasuk zat kimia yang terbukti merusak atau membahayakan tubuh. Selanjutnya, sebab-sebab halal dan haram dari proses. Nah, ini berfokus pada apa nih? Coba berfokus pada metode yang digunakan untuk mendapatkan, mengolah, dan memproduksi suatu benda. Nah, prosesnya, caranya disebut atau masuk kategori halal. Nah, ini menggunakan proses yang syar'i. Kemudian proses pengolahan yang berarti bersih dan steril. Ada sebab haram. Nih, proses yang dilarang yaitu proses yang melanggar ketentuan syariat meskipun asalnya halal dan terkontaminasi atau tercampur. Nah, kemudian cara memperolehnya dengan
harta yang haram. Usahakan untuk mendapatkan sesuatu yang halal, jangan yang haram. Nih contoh yang haram nih, daging sapi yang mati tanpa disembelih. Selanjutnya yaitu kita akan berdiskusi. Oke, silakan dibuat kelompok, yaitu 3 kelompok. Nih, soal yang pertama. Nih, coba diperhatikan soal yang pertama. Ibu Siti ingin membuat kue kering. Ia membeli mentega biasa dan mentega khusus yang tertulis mengandung lemak babi. Nah, jika Ibu Siti menggunakan mentega yang mengandung lemak babi, hukum kue yang ia buat menjadi haram. Apa penyebab utama haramnya kue kering tersebut? Nah, itu untuk soal yang kelompok pertama. Kemudian soal yang kedua. Rio sedang demam atau pusing. Ibunya memberi obat yang mengandung sedikit alkohol yang berfungsi sebagai pelarut agar obat itu mudah diserap tubuh. Nah, alkohol ini tidak memabukkan karena jumlahnya sangat sedikit. Nah, bagaimana hukum mengkonsumsi obat tersebut? Dilihat dari sifat asalnya. Nah, itu untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Nih, soal yang ketiga. Ibu Lani membeli daging ayam di pasar. Ia yakin ayam itu adalah hewan yang halal. Namun, ternyata pedagang di pasar tidak menyembelih ayam dengan benar. Ayam itu hanya dipukul keras hingga mati sebelum dipotong. Nah, bagaimana status daging ayam tersebut dan dimensi yang mana yang bermasalah? Itu untuk yang kelompok 3. Baik, anak-anak silakan berkumpul secara kelompok ya, dibuat berhadapan ya. Silakan dijawab ini soalnya, kemudian dipresentasikan di depan. Oke, yuk Bu Guru kasih waktu untuk menjawab soalnya. Ya anak-anak, berhadapan-hadapan dengan temannya ya. Dibantu berpikir temannya, nak. Dibantu berpikir temannya. Memberikan kertas untuk ditulis jawabannya ya. Nanti salah satu di antara kalian maju ya. Berani, sudah kelas 6 harus berani. Ini ya, didiskusikan, jawab pertanyaan dari soalnya itu per kelompok itu, ditulis di lembar jawaban yang sudah disiapkan. Ada kesulitan kan anak-anak? Tidak ada, alhamdulillah. Sudah paham semua berarti ya? Kelompok 2 ada kesulitan kah? Tidak ada ya? Ya, sambil dilihat buku ininya, LKPD-nya, yuk. Sambil dilihat buku LKPD-nya. Ya, dilihat dari sifat asal untuk kelompok 2. Ya, dilihat dari sifat asalnya. Ya, gimana bisa kelompok 3? Silakan ya, dari kelompok 1 silakan perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, didengarkan teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan halau.
Ya. Penyebab utama haramnya kue kering tersebut adalah karena proses pembuatannya menggunakan mentega yang mengandung lemak babi, di mana lemak babi merupakan zat yang haram. Tidak tinggi. Dalam Islam babi tidaklah untuk keturunannya, termasuk lemaknya dihukumi najis dan haram untuk dikonsumsi. Oleh karena bahan baku yang haram dicampurkan ke dalam makanan, maka makanan tersebut secara keseluruhannya menjadi haram. Meskipun makanan tersebut halal, maka tetap dihukumi haram. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Kelompok 1 sudah betul apa tidak jawabannya? Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 presentasikan ke depan. Ya, kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai perwakilan dari kelompok 2. Ya, silakan dipaparkan. Jawaban hukum mengonsumsi obat tersebut adalah halal atau diperbolehkan karena dalam kaidah fikih terdapat prinsip al-aslu fil syai' al-ibahah, yang berarti hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau boleh. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan secara jelas, maka sesuatu itu dianggap boleh. Dalam kasus ini, alkohol yang digunakan sebagai pelarut dalam obat tidak memiliki sifat memabukkan karena jumlahnya sangat sedikit dan fungsinya bukan untuk dikonsumsi sebagai minuman, melainkan sebagai bahan pendukung dalam obat. Oleh karena itu, dilihat dari sifat asalnya yang mubah dan tidak adanya unsur yang secara tegas diharamkan, maka mengonsumsi obat tersebut diperbolehkan. Tetapi jika alkohol sebagai pelarut dalam obat memiliki sifat memabukkan karena jumlahnya sangat banyak dan fungsinya untuk dikonsumsi sebagai minuman, maka tidak diperbolehkan atau haram. Nah, gimana dari kelompok 2? Jelas nggak? Jelas. Oke. Terima kasih kelompok 2. Dari tepuk tangan pada kelompok 2. Kelompok 3 maju ke depan. Mempresentasikan. Ya. Waalaikumsalam Haram dan halal. Jawaban, tapi daging ayam tersebut adalah haram itu dikonsumsi yang bermasalah adalah dimensi syariat atau fikih proses penyembelihan yang tidak sesuai syariat, menyebabkan hewan tersebut menjadi tidak halal meskipun hewan asalnya adalah hewan yang halal. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Kelompok 3 jelas nggak? Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok. Nah, dari sini sudah paham ya. Ini soal dari kelompok yang pertama yaitu tentang zat asal. Yang kedua yaitu dari sifat asal dan yang ketiga dari proses. Untuk yang pertama tadi itu jawabannya yaitu haram karena dari zat asalnya sudah haram. Yang kedua boleh atau mubah karena tidak dikonsumsi secara terus-menerus dan jumlahnya juga sedikit dengan niat untuk obat ya. Kemudian yang ketiga proses. Nah, dari proses ini menyembelihnya dengan apa nih? Soal ketiga nih. Dipukul dengan keras hingga mati. Jadi makanan itu menjadi haram karena prosesnya sudah tidak baik. Nah, dari sini paham ya anak-anak? Bu Guru akan merangkum semuanya dalam ini. Coba diperhatikan. Nah, ini gambar apa nih? Oke, gambar babi. Babi ini sudah haram dari sifat atau zat atau proses? Dari zat. Bagus, pinter. Nah, daging babi zat asalnya sudah haram. Nah, ini ada beberapa produk dari babi.
Nih, ada permen gelatin. Ya, makanya kita harus hati-hati dalam memilih suatu produk atau memilih makanan. Ya, ditakutkan itu dari babi. Nah, ini sudah banyak produknya nih dari babi ini. Ini darah yang dibekukan ini. Kemudian ini dagingnya haram. Nah, nih vitamin ini. Ini seperti minyak ikan ya, tapi ini bukan minyak ikan, tapi minyak babi. Oke, ini bermacam-macam. Ini ada sabuk. Sabuk yang kita pakai juga ada yang terbuat dari kulit babi. Sepatu juga ada yang terbuat dari kulit babi. Nah, nih kuas makanan ini ya. Terus kuasnya sikat. Nah, nih ya, di sini nih kurang gede ya. Nah nih, yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis ini ada daging babi, daging anjing ya, darah, bangkai, itu ya, itu sudah dari apanya? Dari zatnya sudah haram. Nah, kategori makanan yang halal dari zat ini tidak tercampur zat haram seperti babi. Nah ini halal zatnya seperti yang tadi Bu Guru jelaskan, seperti sayuran, buah-buahan, itu kan dari zatnya sudah halal ya, tidak tercampur dengan yang lain, itu boleh dikonsumsi. Kemudian halal dari prosesnya yaitu dengan menggunakan uang yang halal, kemudian cara mengolahnya dengan yang baik, itu maka makanan akan menjadi halal. Nah, ini juga halal sajian dan penyimpanannya, tidak terkontaminasi dari sesuatu yang menyebabkan haram. Nah nih, bahan makanan yang mengandung zat haram nih, ini ya, apa ini? Sari tape yang mengandung alkohol, itu tidak boleh ya. Ini kamu kalau mau membeli sesuatu itu harus menggunakan proses yang halal atau haram? Halal kan? Nah, coba dibayangkan, makanan yang ada di rumahmu halal atau haram? Halal. Kenapa? Kok bisa tahu kalau itu halal? Nah, membeli di tempat yang penjualnya terpercaya. Maka dari itu kita diharuskan untuk memakan yang halal. Agar apa? Agar badan kita itu menjadi sehat terus ya. Makanya Allah memberitahukan mana sih makanan yang halal, mana yang haram. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis ya, kita berdoa bersama-sama dengan harapan apa yang kita pelajari semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik, tugas selanjutnya yaitu nanti di rumah kalian cari satu contoh studi kasus yang terkait dengan pelajaran sebab-sebab halal dan haram dari zat asal, sifat asal, dan juga proses ya. Dikumpulkan di hari Kamis yang akan datang ya anak-anak? Ya. Oke, siap ya? Ya, silakan dikerjakan di rumah. Baik, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.